Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur kita kembali dalam waktu ini di dalam sukacita, di dalam kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini ada kesempatan bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, buka hati pikiran kami supaya firman-Mu boleh menguatkan dan meneguhkan iman kami. Terpujilah Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saat ini saya ada di lingkungan kantor Sinode GKSIA. Di belakang saya adalah gedung Aula Sinode GKSIA dalam proses pembangunan. Doakan supaya pembangunan aula ini boleh selesai tepat pada waktunya dan semua yang dibutuhkan tercukupkan tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-25 ya. Filipi pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-25 ini sebenarnya yang kita renungkan dalam ayat 12 sampai yang ke-26, namun saya hanya membacakan bagi kita ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Tema renungan kita pada saat ini adalah semakin maju dan bersukacita dalam iman. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang kejepit, dalam situasi menderita dan penuh dengan pergumulan, orang sulit untuk maju dan sulit untuk bersukacita. Tetapi Paulus pada saat ini memberikan satu motivasi dorongan yang luar biasa agar jemaat yang ada di Filipi dan bagi kita pada saat ini supaya semakin maju dan bersukacita di dalam iman walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini. Nah, Paulus ada di dalam penjara. Paulus sedang dipenjarakan karena dia memberitakan Injil, karena dia memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia dipenjarakan. Namun orang-orang yang ada di Filipi merasa tertekan, merasa mengalami kesulitan yang luar biasa. Tapi Paulus di dalam kesulitan, di dalam pergumulan, di dalam penjara, dia berkata kepada jemaat Filipi, engkau harus semakin maju. Engkau harus bersukacita di dalam iman, walaupun engkau ada di dalam penganiayaan, walaupun engkau ada di dalam kesulitan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kenapa Paulus begitu kokoh, begitu kuat, begitu semangat mengatakan kepada jemaat di Filipi, engkau harus semakin maju, engkau harus bersukacita di dalam iman, padahal dia ada di dalam penjara. Apa rahasianya sehingga Paulus ini begitu semangat, dia begitu kokoh dia untuk memberikan semangat bagi jemaat-jemaat yang ada di Filipi, padahal dia ada di dalam keadaan yang sulit. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, di dalam ayat yang ke-12 dikatakan di situ, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Filipi bahwa keadaan yang dia alami itu, kesulitan, penderitaan, ya, bahkan kepenjaraan yang dia alami adalah merupakan satu cara bahwa kemajuan Injil telah terjadi. Ya. Rahasia yang pertama bahwa Paulus begitu semangat memberikan motivasi, memberikan dorongan bagi kita saat ini, yaitu bahwa dia tahu bahwa segala situasi kondisi yang ada memberikan kemajuan Injil. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika situasi yang sulit kita alami, maka sesungguhnya pemberitaan Injil itu semakin kuat, semakin menyebar untuk kita menceritakan bagaimana kasih Tuhan. Ketika Paulus ada di dalam penjara, bukan berarti dia
ciut untuk memberitakan Injil. Malah dia berkata dalam keadaanku saat ini menyebabkan kemajuan Injil. Kita juga ketika kita menghadapi situasi yang sulit, itu sesungguhnya Tuhan percayakan kita alami supaya kemajuan Injil di mana kita berada semakin nyata, semakin ada banyak orang yang dikuatkan, diteguhkan, bahkan ada banyak telinga yang mendengar bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Ya. Bahwa keberadaan Paulus meyakinkan bahwa orang-orang yang ada di dalam penjara pada waktu itu, ada banyak orang yang mendengar Injil. Oleh karena itu ketika kita menghadapi situasi yang sulit, apalagi saat ini Bapak Ibu, sangat sulit kita beribadah, sangat sulit kita untuk memuji-muji Tuhan. Di gereja kita dibatasin oleh karena virus yang ada pada saat ini. Kita beribadah di rumah mengganggu tetangga kita, sehingga kita sulit untuk leluasa memuji memuliakan Tuhan. Tapi Paulus katakan bahwa dalam situasimu saat ini, dalam situasiku saat ini, Paulus katakan telah menyebabkan kemajuan Injil. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam kesulitan yang kita hadapi, mari kita yakinkan bahwa itu menyebabkan kemajuan Injil terjadi. Hal yang berikutnya, Paulus memberikan semangat bagi kita, semangat bagi jemaat Filipi, mengatakan engkau harus semakin maju dan bersukacita di dalam iman. Hal yang kedua, yaitu melalui kondisi yang kita alami, kita harus maju dan bersukacita di dalam iman. Kenapa? Supaya ada banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam ayatnya yang ke-13 dan 14, saya membacakannya bagi kita. Dikatakan di situ, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Paulus mengatakan bahwa dengan aku dipenjarakan, istana bahkan dunia mengenal aku, memahami bahwa aku dipenjarakan bukan karena keinginan duniawi, bukan karena keinginanku sendiri, tetapi aku dipenjarakan karena Kristus, karena memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang ke-14 dikatakan, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan, dan karena kepenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah yang tidak takut. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semakin maju dan bersukacita di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena melalui penderitaan, melalui situasi yang sulit yang kita alami, maka ada banyak orang yang percaya, mengakui dengan mulut dan menerima di dalam hati bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Ya, segala sesuatu yang terjadi semuanya ada dalam kehendak Tuhan. Apakah kita sedang menghadapi penyakit, sakit penyakit pada saat ini? Apakah kita menghadapi krisis ekonomi karena situasi yang ada? Tuhan izinkan itu kita alami, supaya melalui kesaksian kita ada banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu jangan mundur di dalam iman kepada Tuhan, jangan patah semangat. Tetapi Paulus mengingatkan kita supaya semakin maju, semakin kokoh, semakin kuat, bersukacita di dalam iman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Paulus begitu luar biasa di dalam penjara. Dia bisa berkata bahwa engkau harus bersukacita, engkau harus kuat, ya, karena dia memahami bahwa hidupnya hanya untuk Tuhan. Sehingga di dalam ayat ke-12, 21 dan 22 dia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia tahu bahwa ketika dia hidup, ya, itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk terus memberitakan Injil, untuk terus menceritakan bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada yang lain. Lalu kalau dia mati itu merupakan satu keuntungan. Tapi kalau Tuhan memberikan dia kehidupan, itu artinya dia memakai untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saat ini kita hidup, semuanya adalah untuk tujuan memuliakan Tuhan. Kalau kita hidup pada saat ini, kita harus meyakinkan kita untuk hidup di dalam Kristus, memberitakan Injil dimanapun kita berada.
Dan kalau Tuhan pun panggil kita, itu semua ada dalam kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi, semuanya Tuhan percayakan, semuanya ada dalam kehendak Tuhan. Makanya di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ya, saya membacakannya untuk kita Bapak Ibu. Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-28. Ini ayat yang menutup kita dalam renungan pada pagi hari ini. Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-8 demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya bahwa segala yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yakinlah bahwa itu semuanya terjadi sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kita. Ia melakukan segala sesuatu ada di dalam kehendak dan di dalam kedaulatan Tuhan. Semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita ada dalam kesulitan saat ini, ketika kita ada di dalam penderitaan, ketika kita ada di dalam situasi yang kejepit sekalipun, saya mau katakan semakin majulah, ya, dan bersukacitalah di dalam Tuhan, karena Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kita. Biarlah hidup kita, ketika kita dipercayakan untuk hidup di dunia ini, biarlah kita boleh berkata itu merupakan satu keuntungan untuk terus memberitakan Injil. Dan kalau Tuhan pun panggil kita, semuanya ada di dalam kehendak Tuhan, karena kita yakin kita akan bersama-sama dengan Dia di surga kelak. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali di tengah-tengah situasi yang sulit. Kami harus semakin maju dan bersukacita di dalam iman, karena kami tahu bahwa di tengah-tengah yang sulit sekalipun ada tujuan Tuhan supaya menyebabkan kemajuan Injil. Ada banyak orang yang percaya kepada Yesus, dan di tengah situasi yang sulit sekalipun Engkau bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami, berkati pemerintahan kami, berkati keamanan bangsa kami. Semuanya Tuhan yang memberkati. Gereja-gerejamu diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami juga berdoa juga Tuhan untuk mereka yang terpapar COVID pada saat ini. Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan dan pulihkan mereka, supaya melalui mujizat, melalui kesembuhan yang mereka alami, mereka boleh menyaksikan bahwa Yesus Kristus Tuhan yang telah menyembuhkan dan memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tetap semangat. Shalom.